anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan di mana saja berada. Apa kabar? Ya, pastinya semua luar biasa. Hari ini Minggu tanggal 19 September 2021 kita akan mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Gulf Sutra Jemaat Antam Pomala. Saya Ibu Sarce dan Kakak Resti yang akan memimpin ibadah kita hari ini, dan kita akan diiringi oleh siapa? Om Adi. Kita akan mengikuti ibadah hari ini dengan memakai pakaian yang rapi, duduk yang rapi, menyiapkan Alkitabnya dan uang persembahannya. Dan jangan lupa Kakak Resti, kita harus menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Apa saja itu Kakak Resti? Iya betul sekali Ibu Guru Sarce. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, oleh itu anak-anakku, kita berdiri, kita angkat satu pujian, yaitu Allahku besar. Saatnya kita menutup mata kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu datang berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Ya anak-anakku, saya persilakan duduk. Kita angkat satu pujian, Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tuhan
Minggu lalu ada ayat hafalan ya dari Ibu Guru. Nah, beberapa di antara teman-teman kita boleh mengirimkannya dalam bentuk video. Untuk itu mari kita saksikan secara bersama-sama. Silakan. Shalom, nama saya Gisela. Saya akan menghafal ayat hafalan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Gracia Sufanya Sinta. Ayat hafalan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuatu dengan rencana Allah. Terima kasih, shalom. Shalom, nama saya Dolfi dari kelas kecil hafalan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Demikian video yang kita saksikan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Masuk dalam cerita Alkitab kepada Ibu Guru Yuliana, disilakan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu memahami cerita firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, semuanya sudah siap Alkitabnya? Nah, anak-anak, cerita kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 dan kitab Kejadian 46 ayat 30. Dan selanjutnya kitab Kejadian 47 pasal 47 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Dan Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 20. Nanti anak-anak baca, dan yang belum bisa membaca nanti minta tolong sama papa dan mama yang membacakan di rumah ya. Ya. Nah, judul cerita kita pada hari ini, Allah bekerja melalui Yusuf. Anak-anakku, minggu lalu kita sudah dengar cerita firman Tuhan di mana Allah memberi Yusuf kemampuan untuk memahami dan menjelaskan arti dari mimpi Firaun. Nah, Allah memberikan mimpi kepada Firaun. Apakah mimpi itu? Ya, 7 tahun dengan hasil panen yang baik, kemudian 7 tahun kelaparan. Ya, itu mimpi Firaun yang diberikan oleh Allah. Lalu Yusuf menyarankan suatu rencana untuk persiapan mengatasi bencana kelaparan, sehingga mereka tidak akan menderita kelaparan. Kemudian Firaun menjadikan Yusuf sebagai penguasa atas seluruh Mesir, sehingga Yusuf dapat menjalankan semua rencananya. Segala sesuatu terjadi seperti yang telah Allah katakan. Tanaman gandum tumbuh subur selama 7 tahun. Dan sehingga hasil gandumnya semua memenuhi lumbung-lumbung berlimpah ruah. Dan Yusuf pergi ke seluruh negeri untuk menyimpan semua kelebihan gandum di gudang-gudang penyimpanannya. Dan setelah 7 tahun, apa yang terjadi anak-anakku? Benih tidak bertumbuh lagi, seperti mimpi Firaun yang diberikan oleh Allah kemarin itu. Nah, setelah 7 tahun benih tidak bertumbuh lagi, semua negeri kehabisan makanan. Yusuf membuka gudang-gudangnya dan menjual gandum kepada orang-orang itu. Kelaparan tidak hanya terjadi di Mesir. Orang-orang berdatangan dari berbagai tempat, termasuk Kanaan. Nah, di Kanaan itu tinggal ayah Yusuf. Ayah Yusuf bernama Yakub dan 11 saudaranya. Suatu hari Yakub mengatakan kepada anak-anak laki-lakinya, "Anak-anakku, saya mendengar di Mesir itu berlimpah makanan di sana. Cobalah kamu ke sana, anak-anakku. Belilah gandum untuk kita makan, sehingga kita tidak bisa mati kelaparan ya." Nah, lalu anak-anak Yakub semuanya bersiap dan berangkat ke Mesir. Tetapi Yakub takut jika Benyamin pergi bersama mereka, karena Benyamin merupakan anak bungsu dan anak kesayangan Yakub. Ketika tiba di Mesir, mereka melihat penguasa itu. Wah, coba perhatikan anak-anakku gambar ini. Coba lihat. Ini yang duduk ini Yusuf. Ini dia saudara-saudara Yusuf. Mereka menyembah Yusuf. Nah, terakhir kali mereka melihat Yusuf adalah saat dia masih muda. Tapi sekarang Yusuf sudah berumur 40 tahun. Dan berbicaranya juga sudah memakai bahasa Mesir. Jadi saudara-saudaranya ini tidak tahu bahwa yang duduk di tahta itu
Yusuf saudaranya. Nah, tetapi Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya. Allah memberikannya hikmat untuk memikirkan suatu rencana agar mengetahui apakah mereka masih jahat seperti dahulu ketika menjualnya sebagai budak. Wah, ternyata saudara-saudara Yusuf ini jahat. Dia benci kepada Yusuf. Kenapa dia benci? Iya, karena bapaknya Yakub itu menyayangi Yusuf. Jadi mereka cemburu. Apakah anak-anak juga di rumah cemburu sama saudaranya? Nah, tentu tidak ya. Saudara bersaudara harus saling menyayangi, ya. Nah, lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya ini, kalian pasti mata-mata. Kalian datang untuk melihat apakah negara ini tidak aman, lalu kalian mau menyerang. Lalu kata saudara-saudaranya itu, tidak, kami datang hanya untuk membeli gandum. Kami adalah anak-anak dari seorang laki-laki yang tinggal di Kanaan. Saudara termuda kami bersama ayah kami dan saudara kami yang lain sudah meninggal. Tetapi Yusuf tetap memasukkan mereka ke penjara. Setelah 3 hari, Yusuf berkata, buktikan kepada saya bahwa kalian bukan mata-mata. Saya akan menahan salah satu dari kalian, sedangkan yang lainnya boleh pulang membawa gandum ke rumah kalian. Dan ingat, ketika kalian kembali lagi, bawalah saudara kalian yang lain bersama kalian. Dengan begitu saya tahu bahwa kalian mengatakan yang sebenarnya. Yusuf berkata, lalu kata mereka kepada satu sama lain. Saudara-saudara Yusuf ini berkata, ini dia, kita mendapat hukuman karena apa yang telah kita lakukan pada saudara kita Yusuf. Mereka tidak mengetahui bahwa Yusuf mengerti bahasa mereka. Tetapi Yusuf mendengar pengakuan bersalah mereka atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Yusuf memilih Simeon untuk tetap ditahan dalam penjara dan yang lainnya boleh pulang ke rumah. Mereka mengatakan kepada Yakub, ayah mereka, bahwa Benyamin harus pergi bersama mereka ke Mesir. Tetapi Yakub, ayah mereka, mengatakan, tidak, saya telah kehilangan Yusuf dan Simeon. Saya tidak mau lagi kehilangan juga Benyamin. Ketika mereka telah memakan semua gandum mereka, Yakub menyuruh anak-anak untuk kembali ke Mesir dan membeli gandum lagi. Lalu ada saudara mereka berkata, ayah, penguasa itu tidak akan menjualnya pada kami, kecuali Benyamin pergi bersama kami ke Mesir. Yehuda berjanji akan menjaga dan membawa Benyamin kembali. Akhirnya Yakub setuju dan mengizinkan Benyamin ikut. Melihat bahwa saudara-saudaranya kembali bersama Benyamin, Yusuf melepaskan Simeon dari penjara dan membawa mereka semua untuk makan bersama di rumah Yusuf. Ketika ia tiba di rumah dan melihat Benyamin lagi untuk pertama kalinya, Yusuf meninggalkan ruangan makan itu. Lalu dia saking girangnya, saking senangnya bisa ketemu adik bungsunya Benyamin, dia menangis. Dia terharu karena bisa berjumpa dengan saudaranya semua. Saking gembiranya sampai dia meneteskan air mata. Nah, tetapi ia belum mengatakan kepada mereka siapakah dia sebenarnya.
Ketika tiba saatnya mereka akan kembali ke rumah mereka, Yusuf meminta pelayannya untuk mengisi karung-karung mereka dengan gandum dan memasukkan gelas peraknya pada karung Benyamin. Nah, ini siasat Yusuf supaya terjadi apa yang dipikirkannya. Baru saja mereka keluar dari kota, pelayan Yusuf menahan mereka. Hei, stop! Jangan jalan. Saya mau periksa karung-karung kalian. Salah satu dari kalian pasti membawa gelas tuan saya. Lalu mereka berkata, tidak tuan, kami tidak mengambilnya. Lalu tentaranya itu berkata lagi, pengawalnya berkata, bagaimana kalian dapat membalas kebaikannya dengan kejahatan? Mereka berkata lagi, tuanku pasti salah. Tapi setelah mencari-cari pada karung-karung dari ke-10 saudara Yusuf itu, pelayan itu membuka karung Benyamin dan menemukan gelas tersebut. Ketika mereka kembali menghadap Yusuf, mereka berkata, kami semua akan tinggal di Mesir sebagai budakmu. Tetapi Yusuf berkata, tidak, saya tidak dapat melakukannya. Saya hanya akan menahan orang yang mengambil gelas saya. Nah, tahu tadi siapa yang mengambil gelas si Yusuf? Nah, tentunya saudara Benyamin. Ya. Nah, saya hanya akan menahan satu orang yang mengambil gelas saya. Kalian yang lain harus kembali kepada ayah kalian. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan Benyamin. Yehuda berkata, saya berjanji kepada ayah kami bahwa kami akan menjaga Benyamin dan membawanya pulang ke Kanaan. Ayah kami akan mati dalam kesedihan jika dia kehilangan Benyamin lagi. Biarlah saya tinggal di sini menjadi budak dan izinkan saudara-saudara saya pulang. Nah, sekarang Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya sungguh menyayangi Benyamin dan ayah Yakub mereka. Ia memeluk mereka semua dan mengatakan, aku adalah saudara kalian yang kalian jual sebagai budak di Mesir. Apakah kamu tidak mengetahui saya? Saya ini Yusuf, saudaraku. Saudara-saudaranya merasa sangat kaget dan takut atas apa yang mereka perbuat kepada Yusuf. Nah, mereka tidak dapat berkata-kata. Tetapi Yusuf berkata, aku memaafkan kalian. Apa yang telah kalian lakukan, aku tahu bahwa itu terjadi bukan karena kalian, tetapi karena Allah. Kalian berusaha untuk mencelakakanku, tetapi Allah mempunyai maksud lain. Dia mengirimku ke sini sehingga aku dapat menyelamatkan banyak orang. Dan ketika Firaun mendengar bahwa keluarga Yusuf telah datang, dia berkata kepada Yusuf, katakan kepada semua saudara-saudaramu agar mereka membawa keretaku dan mereka membawa istri dan anak-anaknya, menjemput mereka, lalu mereka datang kembali ke Mesir ini. Mereka dapat tinggal di Mesir meskipun pulang ke Kanaan dan memberitahu ayah mereka, Yusuf masih hidup. Dia adalah penguasa atas seluruh Mesir. Yakub memulai perjalanannya menuju ke Mesir bersama keluarganya. Dan Allah berkata kepadanya, jangan takut untuk pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana. Aku akan menyertai engkau
di Mesir, dan suatu hari aku akan membawa kembali keluargamu ke tanah milikmu. Nah, sungguh janji Allah yang indah. Yakub percaya kepada Allah dan ia pergi ke Mesir dengan percaya diri dan senang karena ia tahu bahwa Allah menjaga dirinya. Sama seperti anak-anakku, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah. Nah, Allah bekerja melalui Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan seluruh keluarganya dari kematian karena bencana kelaparan. Beberapa tahun kemudian Allah mengirim anaknya Yesus untuk menyiapkan kehidupan yang kekal dan pengampunan untuk semua umat Allah, berapapun usianya, termasuk papa, mama, dan anak-anakku sekalian, dan kita semuanya. Ya, anak-anakku, sampai di sini cerita kita hari ini. Dan untuk ayat hafalan kita terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Ayat hafalan kita terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga yang berbunyi, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, anak-anakku yang di rumah, ingat ya, kita menghafal lalu mengirim ke ibu guru. Nanti ibu guru masukkan ke YouTube-nya, lalu kita beribadah bersama-sama minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bu Yuli. Kami ucapkan terima kasih. Untuk anak-anakku di rumah, jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Bu Yuli dan mengirimkan videonya dengan Bu Guru, dan minggu depan kita akan saksikan bersama video dari kiriman teman-teman yang sudah dinantikan. Ya. Untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, mengasihi lebih sungguh. Saatnya kita akan membawa persembahan. Anak-anakku sudah menyiapkan 2 persembahan ya, yang akan kita bawakan. Dan persembahannya kasih mama atau papa untuk membawanya pada ibadah minggu depannya. Kita angkat satu pujian, beri syukur, berilah syukur. Ataupun senang, beri syukur.
Baik, mari kita doakan persembahan yang boleh kita berikan. Mari berdoa. Ya Allah, dalam kerajaan sorga kami bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam doa syukur syafaat yang akan dibawakan dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Kepada Bapak disilakan. Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah yang kami sembah Dikau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ucap syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu pada pagi yang indah ini, karena pimpinan penyertaan-Mu seminggu yang telah kami lewati, hingga boleh ada pada hari ini dengan kekuatan kesehatan yang Engkau beri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, sebab walaupun kami di rumah saja, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu di dalam Yesus Kristus. Boleh bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih indah Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah berita firman-Mu itu Tuhan menguatkan kami. Dan kami boleh bertambah-tambah besar dan bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Sehingga hari-hari hidup kami Tuhan penuh dengan sukacita adanya dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Bapa kami dalam sorga, di persekutuan yang indah saat ini, kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu anak-anak ketebusan yang telah Engkau selamatkan, yang ada dalam kelas sekolah minggu. Tuhan, Engkau kiranya tetap sertai berkati mereka di dalam kehidupan keseharian mereka, baik mereka belajar maupun bermain di rumah saja. Sehingga mereka terhindar dari segala mara bahaya, dan tetap di dalam penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah Engkau juga selalu menguatkan kami untuk menghadapi virus corona ini Tuhan. Supaya kami tetap sehat adanya. Kami tetap menjaga jarak dan tetap memakai masker, dan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Sehingga dengan demikian kami ada dalam keadaan bersih, kami ada dalam kekuatan kesehatan, dan dapat terhindar dari penularan COVID-19. Bapa kami dalam sorga, kami juga datang ke dalam bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu akan segala rencana pemerintah dan rencana guru-guru kami untuk memberi izin bertatap muka baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Sehingga ya Tuhan, hal itu berkenan kepadamu, hingga pada saatnya Tuhan kami boleh bersama dengan teman-teman bertatap muka bersama dengan guru-guru kami. Dan biarlah ya Tuhan, di persekutuan itu nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di sorga akan anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk ikut penilaian tahap semester atau PTS. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu supaya mereka semakin giat belajar hingga boleh ikut penilaian terakhir semester dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu dan terus dimampukan untuk mengikutinya dengan sukacita. Bapa di sorga, kami juga serahkan ke tangan pengasihan-Mu
yang rencananya pelaksanaan PTS ini mulai tanggal 27 September sampai tanggal 5 Oktober 2021 ini. Segala kesiapan-kesiapannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak-Mu, supaya semua dalam perlindungan-Mu, semua dalam penyertaan-Mu, dan berkat-berkat-Mu. Sehingga semua anak-anak-Mu ini Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, dan terus beraktivitas, walaupun di rumah saja. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Bapa di sorga akan anak-anak-Mu tim COVID-19, agar mereka terus berupaya memutus rantai penularan COVID-19 ini. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami harapkan boleh terjadi seturut kehendak-Mu. Sehingga semua kami, khususnya masyarakat Indonesia, boleh bersukacita dengan kehidupan normal baru ini. Ya Tuhan, ya Allah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan para orang tua dari anak-anak-Mu ini. Engkau sertai berkati mereka Tuhan dalam kerja karya mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik di kantor maupun di rumah. Agar semua berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu, dan semua boleh bersama mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Dan perjalanan kehidupan kami seminggu ke depan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa kami di sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Terima sempurnakan doa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang mengucap syukur, bersyafaat, dan berpengharapan kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu Kakak Resti, ajak kita berdiri, kita menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Kepada Bapak disilakan. Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dengan perantaraan Roh Kudus akan terus menyertai kamu, memberkati kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah online, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya di minggu depan. Jaga kesehatan selalu anak-anak di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.